Halo Sobat Qurani Marim yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Sabtu 13 Agustus 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qurani Marim yang terkasih, dalam Injil pada hari ini saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam Injil pada hari ini. Kita melihat tokoh-tokohnya dan belajar dari masing-masing tokoh. Tokoh yang pertama adalah orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Tokoh yang kedua adalah anak-anak. Tokoh yang ketiga adalah murid-murid Yesus. Dan tokoh yang keempat adalah Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat tokoh yang pertama. Mereka yang membawa anak-anak kepada Yesus. Ini menarik. Orang-orang yang tua tentunya, orang-orang yang lebih tua tentunya, maksud saya orang-orang yang lebih tua, membawa anak-anak ini kepada Yesus. Artinya, orang-orang tua ini tahu persis bahwa Yesus adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang mengagumkan, karena pengajaran-pengajaran yang baik, karena tindakan-tindakan ajaib, mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Maka orang yang membawa anak-anak ini dengan penuh kesadaran menyadari bahwa anak-anak yang belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, yang tidak tahu nantinya akan seperti apa ke depannya, mereka membawa anak-anak itu kepada Yesus untuk didoakan oleh Yesus dan untuk ditumpangkan tangan oleh Yesus. Jadi orang-orang ini membawa anak-anak kepada Yesus, berharap agar Yesus mendoakan dan memberkati anak-anak ini. Mereka menginginkan agar anak-anak ini, anak-anak yang dibawa kepada Yesus, entah itu anak mereka sendiri, ataukah anak tetangga, ataukah anak-anak yang ada di sekitar, kita tidak mengetahui informasi itu secara jelas di dalam Injil. Tapi hanya dikatakan orang-orang itu membawa anak-anak kepada Yesus untuk ditumpangkan tangan oleh Yesus dan didoakan. Artinya orang-orang ini ingin agar anak-anak ini mendapatkan berkat dari Yesus. Karena berkat dari Yesus pasti akan berguna, akan penting bagi anak-anak ini dalam masa tumbuh kembang mereka dan berguna bagi mereka dalam mengupayakan hari-hari depan yang baik. Ya, kita bisa mengatakan hal seperti itu. Tentu orang membawa anak-anak itu kepada Yesus bukan tanpa maksud, tapi mereka pasti punya harapan, punya keinginan agar anak-anak ini menjadi baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tanpa kita sadari, orang-orang yang membawa anak-anak ini kepada Yesus juga ada di masa kita pada saat ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang tua yang dengan tekun, dengan semangat mengantarkan anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Yesus melalui kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan, yang dibuat oleh gereja agar anak-anak ini mendapatkan pembinaan secara baik
sejak dini berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan keagamaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang tua yang membawa anaknya untuk mengikuti kegiatan gereja itu sama seperti orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus. Dengan membawa anak-anak itu ke gereja, artinya kita membawa anak-anak itu untuk lebih dekat dengan Yesus, untuk mengenal Yesus. Ya, karena anak-anak ini tidak tahu siapa Yesus, bagaimana Yesus, lalu bagaimana sikapnya terhadap Yesus. Maka kita juga perlu membawa anak-anak kita untuk ke gereja, untuk mengikuti kegiatan gereja. Saya senang karena di paroki tempat saya bertugas, yaitu paroki Santo Clemens Puruk Cahu, itu anak-anak mulai dari SD juga SMP terlibat aktif dalam kegiatan Legio Maria. Dan suatu pemandangan yang menyenangkan ketika melihat orang tua dari anak-anak Legio Maria yang junior ini datang mengantarkan anak-anaknya ke gereja untuk mengikuti kegiatan Legio. Kadang itu jam 2 siang atau jam 4, itu orang tua dengan semangat mengantarkan anak-anaknya. Kalau dipikir-pikir, tentu melelahkan bagi orang tua karena harus mengantar dan menjemput. Tapi ketika mereka melakukan itu sungguh-sungguh sesuatu yang indah untuk dilihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka saya katakan orang-orang dalam Injil hari ini yang mengantarkan anak-anak kepada Yesus untuk didoakan dan diberkati, itu juga ternyata ada di masa ini, di zaman ini, yaitu orang-orang tua yang mengantarkan anak-anaknya untuk ikut kegiatan gereja. Jadi karakter dari orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus juga ada dalam diri orang tua yang dengan setia, dengan semangat mengantar anak-anaknya untuk lebih mengenal Yesus, untuk lebih dekat dengan Yesus melalui kegiatan-kegiatan atau pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan di gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita lanjutkan ke tokoh yang kedua, yaitu anak-anak. Anak-anak ini adalah orang yang pertama belum mampu menggunakan akal budinya secara baik. Kemudian yang kedua, belum bisa memutuskan apa yang paling baik, apa yang terbaik bagi hidupnya. Maka mereka membutuhkan arahan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan dampingan. Nah, dengan demikian, orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih dewasa perlu memberikan bimbingan, dampingan, pembinaan bagi anak-anak ini, agar mereka ketika kelak mereka dapat menggunakan akal budinya secara baik, mereka kemudian bisa memilih, memutuskan hal-hal yang terbaik bagi hidupnya, memilih dengan baik dan benar karena memiliki dasar yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat anak-anak kita, mereka belum tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan ketika kita berbicara berkaitan dengan kehidupan menggereja, anak-anak belum tahu bagaimana kehidupan menggereja, bagaimana semangat untuk ke gereja, belum mengerti soal itu. Maka orang tua atau kita yang sudah lebih dahulu mengenal Kristus, lebih dahulu dibaptis, lebih dewasa, perlu memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak kita ini, supaya mereka bersemangat untuk membangun kehidupan gereja sejak kecil. Ya, contoh, kalau hari Minggu, bawalah mereka ke gereja. Jangan kita hanya mengatakan, ayo nak, kamu ke gereja, tapi orang tua tidak pernah ke gereja. Orang tua malah ke ladang, orang tua malah duduk-duduk nonton, tapi menyuruh anak ke gereja. Karena anak melihat orang tuanya santai-santai saja tidak ke gereja, anak akan berpikir, oh, berarti tidak apa-apa aja kalau hari Minggu tidak ke gereja.
Lah bapak aja tidak ke gereja, ibu aja tidak ke gereja, maka mereka tidak akan memiliki semangat untuk ke gereja. Tidak ada semangat untuk menggereja. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa anak-anak ini perlu dibawa. Mereka belum bisa membawa diri mereka sendiri untuk mengenal Yesus, untuk dekat dengan Yesus, tapi mereka perlu dibawa. Sama seperti anak-anak dalam Injil pada hari ini, bukan mereka yang membawa diri mereka kepada Yesus, tapi mereka dibawa oleh orang lain yang tentunya lebih dewasa, lebih berumur dari mereka. Mereka dibawa. Maka anak-anak kita ini juga perlu dibawa. Kalau dibawa artinya kita pun bersama juga hadir di situ. Bukan mendorong, bukan menyuruh pergi sendiri, tapi membawa mereka. Mereka dibawa oleh kita. Artinya kita pun hadir bersama di sana. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu berkaitan dengan tokoh anak-anak yang juga menjadi peringatan bagi kita masing-masing, supaya juga lebih aktif lagi, lebih giat lagi untuk membawa anak-anak kita agar mereka lebih kenal ke Kristus. Membawa mereka ke gereja, membawa mereka untuk ikut kegiatan-kegiatan, membawa mereka berdoa kalau di rumah, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, dan lain-lain. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, tokoh yang ketiga adalah murid-murid Yesus. Mereka adalah tokoh yang melarang anak-anak itu dibawa kepada Yesus. Ya, Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadangkala kita pun juga memiliki sifat seperti murid-murid ini, menghalang-halangi, melarang orang untuk datang kepada Yesus. Kita maunya kita sendiri yang dekat dengan Yesus. Ini tidak jarang terjadi di lingkungan kita, lingkungan gereja, di mana ada dari kita merasa diri baik, merasa diri benar, sehingga mudah bagi kita menghakimi orang lain, mengatakan, oh dia itu jelek, oh dia itu jahat, dia itu buruk, dia itu orang berdosa. Dan ketika orang itu mau datang kepada Yesus, kita melarang mereka, kita menghalang-halangi mereka dengan judgement, dengan perkataan-perkataan yang menghakimi.